Batas pendaftaran bakal calon legislatif untuk pemilu 2024 jatuh pada Minggu 14 Mei 2023. Karena itu, 11 parpol di Bojonegoro yang belum mendaftarkan bacalek mereka berpacu melawan waktu untuk mendaftarkan bacalek mereka. Pak, insya Allah kami membawa rombongan yang pertama. Partai Golongan Karya alias Golkar menjadi parpol pertama yang sampai ke kantor KPU pada pukul 8 pagi. Rombongan bacalek dan simpatisan Golkar beramai-ramai memakai pakaian tradisional dan datang ke kantor KPU menggunakan becak dan skuter Vespa, dipimpin oleh Ketua DPD Golkar Bojonegoro, Mitro Atin, yang memimpin upacara pelepasan burung merpati sebelum memasuki kantor KPU. Mitro Atin menyampaikan Golkar mendaftarkan 50 bacalek di 6 dapil dengan target 8 kursi. Bacalek didominasi dari kaum pemuda dengan keterwakilan perempuan sebanyak 40%. Dari 50 bacalek terdaftar, ada 2 bacalek berstatus ex-napi. Partai berlogo pohon beringin tersebut berharap dapat mengulang kemenangan pada periode 2009 hingga 2014. Ada berapa persen, Bu? Harganya ada 40%. 40%. Kalau yang kita sudah memenuhi kuota bacalek. Masing-masing dapil tadi ya? Tahanan dari Golkar berapa, Bu? Tahanan dari Golkar ada 15. 7. Targetnya berapa? Maju semua, Bu? Maju semua. Tapi harapan kami, Mas, ada mantan terpidana, Bu, di bacalek? ada satu ya? Ada dua. Karena apa? Namanya manusia itu tidak luput dari rumah. Dan malah harapan kami bukan dari dan ini harus kita dukung, dan ini harus kita koordinir. Dan mereka semua sudah Pukul 9 pagi, giliran Partai Perindo yang berkunjung ke KPU Bojonegoro. Rombongan bacalek yang dipimpin oleh Ketua DPD Perindo Bojonegoro, Supaat, membawa sebuah sapu lidi serta kelapa tua dan kelapa muda yang diberikan kepada KPU Bojonegoro. Dalam konferensi pers, Supaat menyampaikan kelapa tua dan kelapa muda melambangkan bacalek generasi tua dan muda yang diharapkan dapat merakyat. Sementara itu, sapu lidi melambangkan persatuan Indonesia. Supaat melanjutkan, Perindo menargetkan penambahan jumlah kursi legislatif periode sebelumnya. Selain itu, dirinya sengaja mendaftarkan bacalek sebanyak 26 sesuai dengan angka keberuntungan baginya dengan satu diantaranya berstatus petahana dan tidak ada bacalek berstatus ex-napi. Sebenarnya Perindo memiliki satu petahana lagi namun memilih tidak dicalonkan karena masalah kondisi kesehatan. Tadi Partai Perindo membawa kelapa muda dan kelapa tua juga satu biji. Apa maknanya? Kalau kelapa tua, kelapa muda kami berharap dari Partai Perindo baik bangsa yang muda maupun yang tua bisa bermaslahat di segala sektor, terutama di masyarakatnya masing-masing. Kalau ini menunjukkan sesuai dengan persatuan Indonesia, kita akan selalu kompak dan selalu membawa untuk maju kesuksesan Target kursi PIPA tahun depan. Insya Allah dengan ikhtiar kita berupaya menambah. Berapa, Pak? Insya Allah satu kasih. Maka 26 bacalek, Pak? Itu enggak 50. Itu sesuai dengan nomor dosis saya.
Inkamnya satu. Dari partai sendiri yang satu tidak mencalonkan karena kondisi kesehatan. Untuk keterwakilan perempuan sudah memenuhi syarat, Pak? Alhamdulillah, insya Allah tidak. Ada yang mantan terpidana, Pak, di Insya Allah tidak ada. Partai Demokrat menjadi partai ketiga yang datang ke KPU Bojonegoro. Rombongan bacalek dan simpatisan Demokrat datang bersama dengan band Oklik dan membawa tumpeng dipimpin oleh Ketua DPC Demokrat Bojonegoro Sukur Priyanto. Sebelum memasuki kantor KPU, rombongan berdoa terlebih dahulu di belakang tumpeng. Sukur menyampaikan partai berlogo mirip Mercedes-Benz tersebut mendaftarkan 50 bacalek, 4 diantaranya berstatus petahana. Demokrat menargetkan perolehan kursi legislatif sebanyak 10 kursi tersebar di seluruh dapil. Sukur juga mengaku salah satu bacalek yang didaftarkan merupakan ex-napi. Bacalek tersebut sempat menjadi terpidana atas kasus perkelahian. Bahwa kami menjadi salah satu peserta pemilu yang menyiapkan diri menjadi salah satu peserta pemilu tahun 2024 beserta mendaftarkan 50 orang bakal calon yang insya Allah juga akan bersama-sama menjadi bagian dari pilihan dari masyarakat Bojonegoro. Targetnya Pak, itu yang petahana berapa, Pak? Ikut seluruhnya Dari 50 orang itu yang petahana kami 4 orang. Nah, kami 4 orang. Kemudian target kursi yang akan kami canangkan di pemilu 2024 ini adalah 10 kursi. Tadi ada yang mantan narapidana tidak? Ada. Kita akui dan kita sampaikan bahwa ada mantan narapidana kasusnya perkelahian. Berapa orang? 1 orang. 1 orang. Ya, oke. Kasus pidana yang terjadi tahun 2020 yang biasa sama-sama ketika masih muda seperti saya ketika waktu muda ya sudah. Tak lama kemudian, giliran Partai Hati Nurani Rakyat alias Hanura yang mendaftarkan bacalek mereka ke kantor KPU. Rombongan bacalek dan simpatisan Hanura dipimpin oleh Ketua DPC Partai Hanura Jumarianto. Sebelum menuju KPU, Hanura menggelar khataman Al-Quran pada Sabtu malam dan berbagi sarapan pada Minggu pagi. Jumarianto menyampaikan Hanura mendaftarkan 33 bacalek dalam 6 dapil. Targetnya, Hanura menguasai 1 kursi pada masing-masing dapil. Dengan prioritas pada dapil kursi melalui 1 kursi ekstra sehingga total target sebanyak 7 kursi. Teman-teman media, wartawan, Partai Hanura dinyatakan MS, jadi memenuhi syarat semua. Persyaratannya 100% lengkap, walaupun tarafnya hanya 33. Tadi sesuai saya sampaikan bahwa target kita dapil 1 khusus dari 2 tambah 1 2. Jadi insya Allah dengan 33 bacalek kita mampu memenangkan Hanura di Bojonegoro. Target kursi 7 dari 6 dapil 1 dapil 2. Kenapa jam 10 baru daftar? Karena sesuai dengan nomor urut Partai Hanura 10 pas 10 tidak lebih. Untuk kuota perempuan? Kuota perempuan Aku kan takon 42,9%. Kalau lengkap. Setelah Hanura, giliran Gerakan Indonesia Raya alias Gerindra yang datang ke KPU Bojonegoro. Rombongan bacalek dan simpatisan beserta band Oklik datang dipimpin oleh Ketua DPC Partai Gerindra Bojonegoro, Sahudi. Panas terik tidak menyurutkan pergerakan rombongan menuju KPU Bojonegoro. Sahudi menjelaskan Gerindra mengubah rencana pendaftaran bacalek dari jadwal semula yakni Sabtu 13 Mei lalu untuk memastikan kelengkapan berkas pendaftaran bacalek. Gerindra sendiri mengusung 50 bacalek dalam 6 dapil dengan 6 bacalek berstatus petahana. Selain itu, seorang bacalek berstatus ex-napi dan beberapa bacalek merupakan pindahan dari partai lain. Gerindra memasang target minimal 8 kursi dan maksimal 10 kursi, dengan target spesifik 1 dapil dimenangkan oleh Gerindra dan 1 dapil diisi 3 petahana. Kebetulan kemarin seharusnya kita diadakan di hari
hari Sabtu karena ada beberapa hal yang secara kuantitatif kita belum lengkap dan akhirnya kita baru melengkapi, dan hari ini kita membawa bacalek 50 dari 6 dapil. Jadi pertama dari bacalek yang kita waktu itu ada beberapa dari kader kita sendiri, yang ada beberapa dari kader dan ada ngomong dari beberapa yang dulunya ikut periode 2024 dia berjuang kepadaan dan kemudian dia ada pemerintah. Kalaupun nanti partainya jadi apa? Dari napi. Kalau kita secara bertanya, secara ujinya bahwa di situ kan ada persyaratan dari pengadilan. Misalkan tulisan selanjutnya belum ada satu. Itu pun kemarin secara aktif sudah memenuhi syarat dan dinyatakan lolos dari KPUD. Kasus apa, Pak? Kasusnya. Wah, saya tidak sama seperti itu. Artinya bahwa di situ ada persyaratan yang diminta dari KPUD dan pengadilan, dan itu ada satu napi yang ada satu mantan napi, tapi dinyatakan bahwa persyaratan apa yang diminta dari KPUD sudah kita penuhi. Seperti itu. Target Mas untuk ke depan. Ya. Yang pasti target kita berkomitmen sebelum dapil menjadi 5 kursi kita melaksanakan 10 kursi. Ya pasti kalau ini menjadi 6 kursi pastinya ada 2 kursi dan ada 1 kursi. Tapi kita mempunyai target ada beberapa dapil yang kemudian besar nanti, dan bahkan ada 1 dapil itu ada 3 incumbent. Setelah Isoma, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN datang ke KPU Bojonegoro dipimpin oleh penasihat DPC PKN Bojonegoro, Anwar Soleh, mewakili Ketua DPC PKN Bojonegoro, Agus Budiono yang berhalangan hadir. Uniknya, Anwar datang mengendarai sepeda ontel seorang diri setelah bacalek PKN datang terlebih dahulu. Dalam konferensi pers, Anwar menyampaikan dirinya sengaja datang bersepeda untuk mengenang usahanya mencari suara semasa aktif berpolitik, juga berkelana keliling Bojonegoro bersepeda. Selain itu, Anwar juga sengaja datang sendirian karena dirinya yakin pendukung partai belum tentu memilih partai dan PKN mengutamakan adanya pemilih. Mantan Ketua DPRD Bojonegoro tersebut menegaskan PKN tidak mematok target kursi secara spesifik, namun mengutamakan kemenangan dalam pemilu 2024. PKN sendiri mendaftarkan 14 bacalek dalam 6 dapil dan tidak ada bacalek berstatus ek-napi. Ke depan ini kami tidak muluk-muluk, kami tidak cari kursi. Yang jelas kami cari kemenangan. Targetnya kami akan di Bojonegoro dan menang. Aku yakin. Kenapa begitu? Yang lain bingung dengan kursinya juga. Jadi target kami di Bojonegoro, kami berkeyakinan menang. Pak, tadi kok datang sendirian apa nggak ada masa atau gimana, Pak? Tidak, kami sementara bukan tidak butuh pendukung. Yang jelas yang kami butuhkan ini adalah pemilih. Sementara pendukung pemilih kami sudah mendukung yang lain, mengikuti yang lain. Kami ikhlas, tapi yang kami butuhkan nanti 14 Februari milih kami itu. Pendukung belum tentu memilih. Nah, sekali lagi pendukung, hore-hore, ini belum tentu memilih. Kenapa memilih pakai sepeda ontel, Pak? Tadi. Ini ada cerita. Ketika pemilu selama ada ini mulai 71, 77, 82, di tahun 92, saya ini kebetulan camat dari PDI sendiri. Selamanya PDI dapat satu. Saya lihat data, saya ini datang ke Dangger, ke Ngasem, kemana-mana ke pelosok mencari pemilih partai saya tidak. Alhamdulillah dapat 4 kursi, gak mimpi 90. Ketika pemilu 97 saya katakan, saya kembalikan di 1, alhamdulillah benar. Dan saya katakan ketika 99 saya berkompetisi lagi. Bagaimana memenangkan pertarungan dan menang, alhamdulillah 1 dapat 14 kursi dan saya tidak mimpi jadi ketua DPR. Dari 14 bacalek itu tersebar di 6 dapil. Betul. Jadi kami kenapa tidak banyak
semakin banyak semakin rumit, dan saya berharap MK yang berproses nanti ini, proses pemilu nanti ini bisa tertutup. Kalau tertutup, yang lain pasti akan ribut. Ngapain? Kita ada begini, paham, yakin, pasti proses tidak akan mempengaruhi hasil. Yakin hasilnya apa? Kami akan menang di situ. Amin. Minimal bro. Targetnya Saya akan target kursi menang, baru kemudian KPU yang akan menghitung berapa kira-kira pendapatan kursi kami. Menjelang asar, Partai Umat datang ke KPU Bojonegoro dengan iring-iringan musik oklik. Rombongan bacalek dan simpatisan Partai Umat dipimpin oleh Ketua DPD Partai Umat Bojonegoro Gatot Suharto Hari Muslimin. Selain itu, 4 partai memutuskan untuk datang ke kantor KPU Bojonegoro pada malam hari. Keempat partai tersebut adalah Partai Gelora, Partai Garuda, PSI, dan Partai Buruh. Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Bojonegoro, Fatma Lestari mengatakan, pendaftaran dibuka hingga pukul 23.59 malam. Fatma memastikan seluruh parpol mendaftarkan bacalek mereka dan setelah dilakukan pendaftaran masuk dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Fatma melanjutkan setelah pendaftaran bacalek usai, KPU akan melaksanakan proses verifikasi dokumen pendaftaran bacalek mulai dari 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Kemudian perbaikan berkas bacalek dibuka mulai dari 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Kurang berapa Mbak? Kurang 5. Kelihatannya sampai jam berapa nanti? Kita jadwal hari ini tetap sampai jam 23.59. 5 itu apa aja pertanyaan? Umat, Gelora, PSI, kemudian Buruh, Garuda. Karena sebentar lagi yang PKN ini sudah perjalanan ke sini. Kalau dari Silon seluruhnya ada bacaleknya ya, seluruh parpol sisanya tadi. Wajib semuanya, semuanya wajib. Semuanya Kalau nggak wajib. punya bacalek? Sampai saat ini semuanya ada bacalek. Ada yang sanksi nggak ada Bu ya? Kalau sudah punya bacalek itu ada sanksi ya? Tidak ada. Ya Bu, ini semua nanti di kapan setelah tahapan dari pendaftaran? Ini prosesnya masih panjang. Nanti kita masih verifikasi administrasi, itu tanggal 15 sampai tanggal 23 Juni, terus kemudian tanggal 26 sampai 26 Juli sampai 9 Juli itu adalah pengajuan perbaikan dari partai politik. Nah, setelah itu kemudian ada pencermatan, baru lama nanti di penetapan DCS. Kalau sudah kirim administrasinya di Silon, itu kemudian dia tidak hadir ketika di pendaftaran fisik ini, apa konsekuensinya? Ya berarti kan dia tidak mengajukan pendaftaran, karena syarat untuk mengajukan pendaftaran kan ke sini itu membawa formulir B pengajuan dan formulir B daftar bakal calon yang mendapatkan persetujuan dari DPP. Artinya dianggap tidak mendaftarkan, iya. Bagas Dandi Purwoko, Yuan Edu, Bojonegoro.